Oke guys, di bagian ini saya akan bicara tentang fokus. Ya, bagaimana caranya untuk meningkatkan fokus pikiran kita pada pekerjaan yang kita lakukan. Nah, menurut saya fokus ini topik yang cukup penting untuk dibahas karena imbasnya banyak pada keseharian kita. Orang-orang yang sukses, ya, profesional ataupun pebisnis, itu biasanya punya fokus yang tajam. Nah, dari pemahaman saya, dari hasil observasi saya terhadap orang-orang yang saya kenal yang sukses di bidangnya, rata-rata memang fokusnya tajam. Rata-rata memang obses. Ya, selain fokus mereka obses. Nah, misalnya kalau kita berkaca ke pebisnis di luar negeri yang sangat sukses seperti Elon Musk gitu ya, salah satu orang terkaya di dunia, itu fokusnya pasti juga tajam. Karena dia bisa manajemen banyak perusahaan sekaligus setiap minggunya, di mana dia punya waktu yang sama dengan kita. 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Selain dia memang sangat workaholic, waktu kerjanya sangat banyak setiap harinya, dia bisa manajemen waktu dengan baik, dan pada setiap waktu yang dia alokasikan untuk aktivitas kerjanya, dia bisa fokus tajam di sana. Ya, itulah yang menyebabkan dia bisa menjalankan banyak perusahaan yang besar sekaligus. Nah, ini salah satu contohnya ya. Tapi selain ini juga banyak contoh yang lain. Pengusaha sukses ataupun profesional yang sukses, itu biasanya fokusnya memang baik. Nah, efek dari fokus ini kalau misalnya buruk itu juga banyak. Ya, misalnya seorang karyawan mungkin saja setiap hari harus berlembur sampai malam, itu karena fokusnya buruk. Ya, jadi mungkin kalau misalnya dia fokusnya baik, mungkin 8 jam kerja udah cukup. Tapi karena fokusnya jelek, ya pada saat dia mengerjakan sesuatu, ya dikit-dikit ngobrol sama teman, dikit-dikit bales email, atau dikit-dikit dia lihat sosial media, akhirnya pekerjaannya juga nggak optimal. Gitu. Atau misalnya fokus dalam konteks sedang berbicara dengan orang. Gitu ya, kalau kita ketemu orang, ada orang-orang yang fokusnya nggak baik. Pada saat lagi ngomong sama orang, dia terbang pikirannya, bayangin yang lain, mikirin yang lain. Saya yakin kalian juga pasti kenal dengan orang-orang yang seperti ini, atau mungkin kalian juga seperti ini. Nah, itu karena fokusnya nggak baik. Ya, jadi di sini yang akan saya bahas adalah tips yang bisa kalian gunakan supaya fokus kalian bisa lebih tajam. Ya, jadi saya harap di sini kalian selain mencatat, kalian juga langsung praktekkan ya setelah menonton video ini supaya langsung hasilnya bisa terasa pada kehidupan kalian. Yang pertama adalah jangan multitasking. Ya, maksudnya di sini adalah ketika kalian mau mengerjakan sesuatu, pastikan kalian hanya mengerjakan hal tersebut dan buang semua noise yang ada. Misalnya, kalau kalian misalnya ada pekerjaan harus buat PPT selama 1 jam untuk kebutuhan presentasi. Selama 1 jam ini, kalian hanya kerjakan PPT tersebut. Handphone kalian aktifkan airplane mode supaya nggak ada orang yang bisa telepon. Kalau misalnya kalian di kantor ada telepon, mungkin teleponnya dicabut dulu. Ya, kemudian email dan segala macamnya notifikasinya dimatikan. Jadi kalian nggak terdistraksi sama sekali. Kalian hanya fokusnya pada pekerjaan tersebut. Ini jauh lebih optimal dibanding kalian multitasking. Ya, sebentar-sebentar lihat email, sebentar-sebentar kalian angkat telepon, sebentar-sebentar kalian lihat sosial media. Ini hasilnya akan jauh berbeda. Nah, kalau kalian misalnya mau coba ya, mau lihat benar nggak sih sebenarnya hasilnya berbeda, kalian coba tulis ya, tulis di atas kertas angka-angka. Ya, kalian buat angka ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Ya, mungkin 10 angka. Kemudian setiap ketemu ganjil kalian tambah, setiap ketemu genap kalian kurang. Nah, yang satunya lagi kalian buat semuanya ganjil dan semuanya genap. Lalu kalian tambahkan semuanya, kurangkan semuanya. Kalian hitung waktunya. Pasti yang kalian urutkan, ya ganjil semua kemudian genap semua, ini jauh lebih cepat daripada ganjil genap, ganjil genap. Kenapa? Ya, ini adalah single tasking, bukan multitasking. Jadi kita kerjakan satu hal dulu, baru kerjakan satu hal yang lain, kita kelompokkan. Nah, pada prakteknya juga sama. Jadi ketika kalian mengerjakan satu hal tertentu, pastikan kalian buang semua noise-nya. Kalian pada waktu yang kalian sudah tentukan, hanya mengerjakan hal tersebut. Yang kedua adalah hitung 3 detik. Nah, ketika kita sedang bekerja, ya biasanya kita terkadang pikiran kita itu bisa terbang. Ya, jadi misalnya kalian lagi bekerja, tiba-tiba keinget, oh nanti siang mau makan apa ya? Oh, besok mau nonton film ini jam berapa ya? Oh, di rumah nih ada bayaran listrik yang belum dibayar nih. Nah, ketika hal tersebut muncul, ya kalian secara sadar hitung 3 detik. 1, 2, 3, fokus lagi. Ya, jadi misalnya tiba-tiba kepikiran, oh nanti siang mau makan apa ya? Hitung 3 detik. 1, 2, 3, balik lagi.
Ya awalnya mungkin kalian belum terbiasa, tapi lama-lama ketika kalian sudah melakukan ini selama puluhan kali, kalian akan terbiasa untuk balikin pikiran kalian ke apa yang sedang kalian fokuskan. Nah sebenarnya ini bisa dilatih dengan meditasi. Ya which is ini sesuatu yang saya lakukan secara pribadi. Ya saya meditasi setiap hari, fokusnya di pernapasan. Ini bisa dilatih dengan meditasi. Dan banyak orang sukses di luar sana juga melakukan meditasi. Seperti Steve Jobs, ya pendiri Apple, atau Ray Dalio, ya hedge fund manager, salah satu orang terkaya di dunia juga. Nah, ataupun konglomerat di Indonesia, itu banyak sekali yang melakukan meditasi. Tapi kalau kalian nggak biasa dengan meditasi, ya melatih pernapasan, fokus di pernapasan, kalian bisa langsung lakukan pada saat melakukan aktivitas. Setiap kali pikiran kalian terbang, hitung 3 detik, tarik balik ke aktivitas yang sedang kalian lakukan. Setelah kalian lakukan selama puluhan kali, lama-lama pikiran kalian terbiasa untuk narik balik pikiran yang terbang. Jadi ini dilakukan ketika kalian sedang bekerja ataupun berbicara dengan orang. Secara sadar kalian aware dengan pikiran kalian ya, ketika dia terbang, tarik balik. Yang ketiga adalah adopsi teknik Pomodoro. Jadi ini salah satu teknik manajemen waktu yang cukup efektif ya menurut saya. Ini nanti kalian bisa Google kalau kalian mau tahu detailnya, tapi saya kasih gambarannya di sini. Jadi ketika kalian mau intens melakukan satu pekerjaan tertentu, kalian pecah pekerjaan itu menjadi beberapa fase. Nah, setiap fase kalian kerjakan selama 25 menit. 20-25 menit, kemudian kalian break. Jadi misalnya kalian harus buat PPT nih, buat satu presentasi selama misalnya 3 jam. Harus selesai. Nah, kalian kerjakan selama 25 menit, kalian set alarm 25 menit, kerjakan, setelah selesai kerjakan, ada bunyi alarm, kalian stop, 5 menit kalian break. Kalian boleh melakukan apa aja, misalnya mau lihat sosial media, ke toilet, minum. Nanti setelah 5 menit, kerjakan lagi 25 menit. Pasang alarm lagi. Kalau misalnya alarmnya sudah bunyi lagi, stop lagi. Lakukan ini secara berulang sampai 4 kali, kemudian baru breaknya agak lama, breaknya setengah jam. Baru kalian ulang lagi dari awal. Nah tapi kalian nggak harus plek-ketiplek mengikuti apa yang diajarkan di Pomodoro. Kalian bisa saja ini hanya dilakukan mungkin 2 kali, break singkat, kemudian setelah itu breaknya break panjang. Tapi intinya adalah ada jeda. Ya ini adalah salah satu teknik yang cukup baik dan saya juga mempraktekannya, terutama dulu ketika saya ngambil ujian sertifikasi CFA, saya pakai teknik ini ya, karena satu hari harus belajar intens selama 5 jam itu per hari. Nah teknik ini cukup efektif, jadi membantu kita supaya bisa intens fokus pada satu pekerjaan tertentu. Nah jadi itu 3 tadi adalah cara untuk meningkatkan fokus dalam pikiran untuk melakukan satu pekerjaan kalian. Nah saya ulang lagi di sini. Yang pertama adalah single tasking, jangan multitasking, dan buang semua noise. Ketika beraktivitas, semua noise-nya dibuang. Handphone, airplane, kemudian kalau ada telepon mungkin dicabut dulu, ya kemudian notifikasi semuanya dimatikan. Jadi hanya satu hal saja pada satu waktu yang sudah kamu tentukan. Ya kemudian yang kedua itu adalah hitung 3 detik. Ya ketika pikiran kalian terbang pada saat melakukan satu pekerjaan tertentu, hitung 3 detik, 1, 2, 3, langsung tarik balik pikirannya ke pekerjaan kalian. Atau kalian bisa melakukan meditasi, ya fokusnya di pernapasan. Mungkin setiap hari 10-15 menit, fokusnya hanya benar-benar di pernapasan. Supaya pikiran kalian terbiasa dengan fokus pada satu hal tertentu. Kemudian yang ketiga adalah teknik Pomodoro. Jadi kalau kalian harus intens melakukan satu pekerjaan tertentu gitu ya, misalnya 2 jam, 3 jam, kalian pecah menjadi banyak bagian. Nah setiap bagian ini misalnya 25 menit, pasang alarm, setelah alarm bunyi, 5 menit break, lanjutkan lagi, alarm nyala lagi, break lagi, lanjutkan lagi. Setelah beberapa kali, breaknya lebih panjang, baru ulang lagi siklusnya. Ya, ini satu teknik yang bisa kalian gunakan supaya kalian bisa jaga intensitas fokus kalian pada pekerjaan kalian. Thank you bagi kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian merasa bahwa video ini berguna bagi kalian, jangan lupa di-share ke teman kalian yang kalian pikir video ini bisa berguna bagi mereka. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe. See you di next video ya.